Bagaimana kalau laut tidak kuat? Bagaimana kalau kita tidak cinta laut? Nah itu Mbak. Jadi Angkatan Laut, apalagi ini provinsi kita, provinsi kepulauan Bangka Belitung, di mana 80% adalah laut. FM, The Real Radio News and Entertainment. Selamat pagi Sobat BN Radio, masih bersama saya JJ dan kali ini dalam program acara Install Inspiration to All. Kami menghadirkan narasumber yang menginspirasi dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk memotivasi diri dan Sobat BN Radio. Mendapatkan inspirasi bisa dari mana saja, bahkan dari orang-orang yang sudah sukses di sekitarmu. Belajar dari kesuksesan orang lain merupakan hal yang biasa dilakukan. Apalagi jika orang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi tersebut memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti sosok yang saat ini sudah hadir di hadapan kita, seorang tamu yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat istimewa. Yuk langsung saja mari kita sapa Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung. Selamat pagi Bapak Komandan Dudi Kuswoyo, apa kabar nih Pak? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada seluruh kru BN Radio, The Real Radio News and Entertainment di Batu Bedaun. Oke, suatu kehormatan sekali BN Radio kedatangan seorang Komandan Angkatan Laut Bangka Belitung, dan terima kasih sudah berkenan hadir di sini ya Pak. Ya, nah di sesi pertama ini sebelum kita memulai obrolan kita kali ini, bisa Bapak berbagi informasi terkait kegiatan Bapak sehari-hari selaku Komandan Angkatan Laut di bulan puasa seperti ini. Apakah ada perbedaannya di hari biasa ditambah lagi pandemi COVID-19 ini? Bisa Bapak ceritakan? Ya, terima kasih Mbak. Tentu saja kegiatan kita di Lanal Bangka Belitung pada saat bulan Ramadan ini sedikit berbeda dengan bulan-bulan lainnya, karena kita melaksanakan kegiatan puasa oleh umat muslim, di mana sebagian besar personel kita mungkin 95-98% adalah umat muslim. Kita memahami kita semua melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti latihan yang memerlukan fisik lebih kita kurangi. Namun bukan berarti pada saat bulan Ramadan kegiatan operasional terus off, bukan juga, malah terus melaksanakan kegiatan yang sifatnya operasional seperti biasa, mengurangi kegiatan latihan. Dan ini kita laksanakan terkait dengan anjuran dari pimpinan kita juga, bahwasanya jam kerja juga kita sedikit dikurangi, yang kemarin masuk apel pagi jam 7 menjadi jam 8 siang. Selanjutnya untuk apel siang tetap jam 3.00. Dan kegiatan kita seperti operasi pengamanan laut, patroli laut oleh KAL kita, unsur-unsur kita, penyambutan unsur operasional seperti pesut dan KRI yang masuk ke perairan Bangka Belitung, sudah tentunya tetap kita laksanakan penyambutan dan dukungan. Itu demikian Mbak. Oke, terima kasih Bapak nih. Ini kalau boleh tanya nih Pak ya, selain kegiatan di TNI Angkatan Laut, kalau kegiatan sehari-hari Bapak di rumah bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mbak. Bahwasanya kegiatan kita sama seperti masyarakat lainnya, namun kita punya kegiatan-kegiatan yang terjadwal biasanya Mbak. Kita juga biasanya menghadiri undangan-undangan dari Forkopimda, terus menghadiri kegiatan-kegiatan olahraga yang menjadi pembinaan kita. Jadi termasuk juga pada saat bulan-bulan Ramadan ini kita insentifkan untuk kegiatan mungkin keagamaan di lingkungan Lanal Bangka Belitung. Oke, ya. Jadi lebih banyak untuk memperbanyak ibadah ya Pak ya, di bulan Ramadan. Betul. Kalau boleh tahu Bapak ini sebenarnya asli mana sih? Kok bahasanya agak-agak beda gitu sama bahasa Bangka ya? Iya. Terima kasih Mbak. Memang kami bukan asli Bangka. Saya asli Jawa Timur, Nganjuk. Ya, jadi Jawa Timur Surabaya. Jadi kami asli di sana, termasuk keluarga. Namun kami merasakan di Bangka ini kami anggap sudah sebagai rumah kedua kami Mbak. Jadi punya tanggung jawab yang sama dengan kampung kami di
kampung halaman kami. Utusannya sesuai dengan prosedur dan protap tugas-tugas dari kami sebagai komandan Lanal. Iya, ini sedih nggak Pak? Ini kan ada larangan mudik gitu, kita nggak boleh mudik, apalagi untuk anak-anak mungkin yang kuliah-kuliah juga nggak bisa mudik ke Bangka atau keluar Bangka. Bapak sedih nggak bisa mudik ke Jawa Timur? Mohon diulangi Mbak. Bapak sedih nggak kalau nggak bisa mudik ke Jawa Timur? Betul, kita semuanya tentu merasakan rindu itu berat, ya Mbak ya, rindu itu berat. Namun tentunya kita harus memikirkan yang lebih berat lagi jikalau pandemi itu terus tidak terputus oleh karena gara-gara adanya gelombang mudik, ya, itu akan lebih memperparah situasi kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri, bahkan bisa meningkat ke status kerawanan nasional. Larangan mudik ini saya sangat setuju dengan pemerintah, ya, semata-mata karena untuk pemutusan tali pencegahan pengembangan perkembangannya COVID-19 di tanah air. Jadi toh kita juga tidak mudik, bukan kita saja Mbak, seluruh bangsa Indonesia, bahkan di negara-negara lain pun juga sekarang sama. Iya. Memang COVID ini kita semua tahu sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda selesai atau bahkan mungkin ada peningkatan. Ya, jadi pada kesempatan ini pula Mbak, mungkin bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi larangan mudik. Ya, patuhi larangan mudik demi kesehatan kita, keselamatan kita bersama. Yes, rindu itu berat. Sekali lagi, rindu itu berat ya Mas ya. Cukup aku saja. Iya, cukup aku saja kan gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu, ini kan kenapa sih Bapak tertarik menjadi TNI Angkatan Laut? Apakah dulu mungkin punya cita-cita yang berbeda seperti sekarang? Ini kan TNI Angkatan Laut. Mungkin ada cita-cita aku pengen jadi dokter, ada nggak? Terima kasih Mbak. Memang kalau kami memilih TNI Angkatan Laut karena TNI Angkatan Laut itu trimedia Mbak. Jadi dia itu menguasai darat, laut, udara. Dan di negara-negara maju pun Angkatan Laut itu pasti nomor 1 terkuat di negara-negara itu. Dia memiliki kapal perang, dia memiliki pesawat tempur, dia memiliki kapal selam, dia memiliki tank, marinir. Jadi Angkatan Laut itu komplit. Makanya saya bilang Angkatan Laut itu trimedia. Darat, laut, udara harus dikuasai. Biarpun skala speakingnya adalah Angkatan Laut, di laut. Dan ini tepat sekali. Negara kita kan negara kepulauan. Iya, maritim. Negara maritim. Ancaman dari mana kalau nggak dari laut? Dari mana-mana aja datang. Iya, bukan dari mana-mana, dari laut. Ancaman dari ancaman dari luar itu pasti dari laut datangnya. Iya, betul. Bagaimana kalau laut tidak kuat? Bagaimana kalau kita tidak cinta laut? Nah itu Mbak. Jadi Angkatan Laut, apalagi ini provinsi kita, provinsi kepulauan, Bangka Belitung, di mana 80% adalah laut. Betul itu Mbak. Sekali. Jadi inilah saya dari awal dulu saya daftar taruna, saya pengen memang masuk di Angkatan Laut. Oh jadi memang interest banget ya, tertarik banget. Iya. Waduh, luar biasa sekali ya Bapak. Iya. Jadi sejak kapan nih bergabung dalam pasukan TNI Angkatan Laut? Apakah sejak lulus SMA langsung atau gimana Pak? Betul, saya lulus SMA mau masuk taruna, cuma waktu itu tidak bisa, kebetulan kurang beruntung. Jadi tahun berikutnya baru kami bisa masuk lulus taruna Akademi Angkatan Laut, yaitu pada tahun 95. 95, waduh lama sekali ya Pak ya. Iya, kami 94 lulus sekolah SMA. Iya. Waduh, berarti ini udah seniornya senior ya. Iya. Terus yang memotivasi Bapak nih, mungkin ada kendala-kendala dalam kita berprofesi ya Pak ya. Apalagi TNI ini kan berat sekali, latihan fisik, segala macamnya nih. Apa sih yang bikin jadi pacuan Bapak, yang memotivasi Bapak untuk tidak menyerah? Ya. Karena memang dari awal sudah ini Mbak, sudah kemauan saya sendiri, kemauan pribadi sendiri ditopang dengan keluarga ya. Karena kami melihat orang tua kami itu bukan siapa-siapa. Kami melihat kesulitan orang tua kami jikalau kami tidak melaksanakan masuk menjadi tentara. Pemikiran kami, kerja apa lagi yang saya dapatkan? Kalau kerja swasta harus bermodal, kan gitu. Sedangkan orang tua tidak ada modal untuk itu. Oleh karena itu, sekaligus pengabdian kami sebagai anak bangsa itu ingin mengabdikan jadi tentara, dan tentu saja motivasi yang paling besar adalah dari orang tua yang memberikan sokongan penuh, dukungan penuh untuk mencapai
keinginan dan cita-cita kami masuk Angkatan Laut itu, Mbak. Oke. Ya. Jadi arti keluarga untuk Bapak sendiri itu apa sih? Ini keluarga yang orang tua apa keluarga Iya, kami nih, Mbak? keluarga orang tua Bapak. Oh iya, terima kasih. Untuk keluarga orang tua tentunya di sana ada kakak, ada adik, tentunya ada bapak ibu ya. Itu sangat mendorong, sangat mensupport kami untuk masuk menjadi tentara guna mengabdikan diri kita kepada negara lewat jalur TNI Angkatan Laut. Support penuh karena itu merupakan suatu kebanggaan. Iya, betul sekali. Dan sebentar lagi ini kan Ramadan akan pergi ya Pak ya. Baik. Lebaran bakal tiba. Ya. Sudah ada persiapan apa aja nih Pak untuk Lebaran? Iya Mbak, tentunya untuk Lebaran ini kiranya kita semua tahu kita situasinya berbeda dengan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Jadi Lebaran kali ini persiapan kami yang harusnya yang biasanya kita ada open house, harusnya kita ada buka bersama, harusnya kita ada sholat id bersama. Namun untuk sementara ini kita sesuai anjuran pemerintah dikarenakan dengan adanya COVID dan anjuran pimpinan kita semuanya, pimpinan TNI Angkatan Laut, untuk open house kita tidak ada. Ya, untuk buka bersama kita juga pending. Namun ya tetap kita laksanakan kegiatan persiapan dalam melaksanakan kegiatan Lebaran, yaitu melaksanakan sholat id. Rencana kami, kepersiapan kami adalah di lapangan Makolanal. Oke, tapi apakah tidak ada ketakutan untuk penyebaran COVID mungkin Iya, dengan itu? Betul. Di lapangan kami jumlahnya tidak banyak, Mbak. Oke, kira-kira berapa orang, Pak? Kira-kira kami cuma 35 orang. 35 orang? Iya. Jadi kami laksanakan rencana di sana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak di ruangan. Tidak di ruangan. Tidak di luar ruangan. Di luar. Apakah ada sekat-sekatnya untuk melakukan ibadah itu? Betul. Dan protokol COVID tentunya kita laksanakan, termasuk yang pertama mengecek suhu personel kita, yang kedua cuci tangan tentunya, terus yang ketiga jaga jarak saf, yang keempat wajib membawa sajadah masing-masing. Yang kelima menggunakan masker. Ya, biarpun ibadah tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta menggunakan sajadah masing-masing. Oke. Ini kan mau Lebaran ini kan biasanya ada THR nih ya Pak ya. Udah dapat dong nih ya. Udah dapat nih Pak kayaknya ya Pak ya. Iya, kalau THR itu kan ya kebijakan kita masing-masing, Mbak. Alhamdulillah kita juga dari pimpinan TNI Angkatan Laut juga sudah memberikan THR. Wah, bagi-bagi dong Pak, jangan sendiri. Insya Allah Mbak, kita bagi-bagi. Oke. Ini terkait pelarangan mudik Lebaran ya, karena kita masih hot banget Lebaran nih, tinggal 2 hari lagi ya Pak ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah pelarangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei. Masih ada nggak sih Pak orang bangka yang tugil, yang mencoba untuk nekat mudik gitu, ada nggak? Ya, terima kasih Mbak. Sebagai informasi juga, mohon maaf bisa kita laporkan, bisa kita informasikan, kita sudah dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Danrem hari Sabtu kemarin melaksanakan inspeksi ke pelabuhan-pelabuhan tikus di seluruh Bangka, yaitu di Muntok, Pelabuhan Limbun Muntok, Sungai Selan, terus Tanjung Pura, Sod dan Sade. Ya, kemarin kita cek langsung pakai heli dengan helinya Polda. Kita tanya dan kita lihat posko-posko pengamanan sinergitas TNI Polri di Pelabuhan Tikus itu, alhamdulillah sampai detik ini belum ada laporan. Adanya pemudik ilegal yang menggunakan jalur tikus. Oh, ada? Belum ada. Belum ada. Dari informasi tadi pagi tetap kami tanyakan dari masing-masing posko dan masing-masing pelabuhan tikus satgasnya di sana belum ada ditemukan jalur mudik yang ilegal yang memanfaatkan pelabuhan tikus. Demikian Mbak. Oke, baik, terima kasih. Sejak kapan sih Pak pengamanan pintu masuk pelabuhan ini ditutup? Ini kita laksanakan penutupan sesuai tanggal anjuran pemerintah ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 18. Ya. Jikalau ada kedapatan kita ternyata ada warga kelolosan dan kita tangkap di pelabuhan itu, ada 2 alternatif. Oke, apa aja, yang Pak? pertama tetap kita kembalikan, kita halau istilahnya. Kita halau kembali mungkin ke pulau seberang, dalam hal ini mungkin dari Sumatera Selatan, kita halau. Yang kedua
kita isolasi mandiri, kita ambil laksanakan isolasi mandiri di wilayah tersebut. Di tiap-tiap kabupaten kan sudah disiapkan tuh Mbak isolasi mandiri. Jadi itu salah satu dua alternatif atau solusi dalam melaksanakan penangkapan terhadap pencegahan pemudik ilegal lewat jalur tikus. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. jawaban-jawabannya sangat memuaskan. Dan kita masih bakal melanjutkan kembali perbincangan kita bersama Komandan Angkatan Laut Dudi Kuswoyo sesaat lagi, dan di sesi kedua kita bakal membicarakan terkait mengenai alutsista, alat utama sistem senjata tentara Indonesia, dan juga kita membuka line telepon interaktif di 081933905905. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90.5 FM dalam program acara Install Inspiration to All. Masih dari kawasan Kampung Bukit Kuala nomor 1 Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat di 90.5 FM, The Real Radio, News and Entertainment. Ditemani sama aku JJ Cantika dan juga narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pada pagi hari ini dalam program acara Install Inspiration to All. Dan kita juga masih membuka line telepon interaktif di nomor telepon 081 933 905 905. Sepertinya sudah ada yang gak sabaran pengen telepon ya. Boleh kita angkat? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyudi di Sungai Liat. Oke, Wahyudi di Sungai Liat. Wahyudi di Sungai Liat, Ya. apa kabarnya dulu nih? Ya, saya mau tanya dengan Pak Dan Lanal, Pak Iya, Dudi. iya. Nggak sabaran banget ya. Ya, Oke, baik, silakan ini berkaitan ditanyakan. dengan peristiwa kapal selam kemarin yang tenggelam, KRI 402 itu, apakah kedepannya nanti untuk alutsista yang ada di Angkatan Laut itu akan semakin ditingkatkan, atau bagaimana rencana kedepannya untuk keamanan kelautan Republik Indonesia? Barangkali itu aja yang saya mau tanya, konfirmasi ke Pak Dan Lanal, barangkali bisa merepresentasikan jawaban dari TNI Angkatan Laut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung aja dijawab sama Bapak. Kita juga mumpung nanti kita bakal ngomongin soal alutsista ya Pak ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih, selamat pagi Pak Wahyudi. Terima kasih atas perhatiannya kepada TNI Angkatan Laut dalam hal ini kejadian KRI Nanggala kemarin. Yang pertama-tama kita semua berduka Pak Wahyudi, bagaimanapun juga musibah itu adalah musibah bangsa. Sebagai diketahui, dengan adanya kejadian Nanggala itu tentunya Pak Wahyudi, ini akan menjadikan evaluasi dari pimpinan kita bahwasanya kemarin juga sudah melaksanakan rapat. Tentunya akan dilaksanakan peningkatan dan perbaikan sistem alutsista TNI Angkatan Laut ke depannya. Yang itu yang pasti. Tidak mungkin dengan adanya kejadian ini tidak ada evaluasi apapun perubahan menuju kebaikan dari TNI Angkatan Laut maupun dari TNI itu sendiri. Demikian Pak, bisa kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita juga tahu berkat pertahanan senjata buatan lokal maupun beberapa senjata buatan luar seperti Korea Selatan, Swiss, Rusia, dan Italia, kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat ke-16 dari 137 negara. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari persediaan dan penyediaan alat utama sistem pertahanan atau biasa disebut dengan alutsista ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira jenis-jenis alutsista itu sendiri yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk Bangka Belitung ini ada apa saja Pak? Baik, terima kasih Mbak. Bahwasanya di alutsista alat utama sistem senjata kita dari Lanal Bangka Belitung kita ada beberapa kapal Angkatan Laut, yaitu Kalmano, Kalbelinyu, Patkamla Menumbing, Patkamla Lengkuas, Patkamla Bakau, 1 RIP, dan 7 Skoci Karet. Nah, itu tentunya dengan peralatan-peralatan alutsista itu sangat kurang dengan luasnya perairan kita yang mau mencakup dihadapkan dengan luas
perairan di Bangka Belitung. Iya, betul sekali. Bahwasanya kita semua tahu, Mbak, Bangka Belitung ini adalah suatu provinsi kepulauan. Tentunya perairannya atau lautnya lebih luas daripada daratan. Yeah. Dan 80% adalah laut. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami dengan adanya alutsista kami yang terbatas. Kami tetap melaksanakan kegiatan operasional pengamanan laut di wilayah perairan Bangka Belitung dengan maksimal. Hal ini juga sebagai tambahan, Mbak, bahwasanya kita juga didukung oleh operasional KRI yang digelar oleh Koarmada 1, yaitu berupa operasi alur Segara yang melaksanakan operasi di Alki 1, yaitu di sekitar wilayah perairan Bangka Belitung. Demikian, Mbak. Oke. Dan ngomongin soal KRI Nanggala ya, Pak. Iya. Semenjak peristiwa tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 nih, pemerintah sepakat membicarakan terkait modernisasi alutsista. KRI Nanggala menjadi momen peremajaan alutsista. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, pendapat saya pribadi, saya sangat setuju, Mbak, dengan adanya modernisasi itu, karena bagaimanapun juga kita sebagai prajurit, jikalau kita mengawai sistem senjata ataupun unsur-unsur dengan modern yang tidak tua usianya, itu kita menunjukkan kebanggaan kita sendiri. Kita menjadi lebih pede, kita menjadi lebih bangga, akhirnya kita akan meningkatkan rasa kinerja kita di alutsista tersebut. Yep. Tentunya bisa dibayangkan jikalau satu personil mengawai kapal perang yang usianya 30 tahun dengan kapal perang usianya 1 tahun atau 2 tahun. Tentunya mereka lebih bangga, lebih pede, lebih bisa percaya diri, lebih terangkat kinerjanya dengan mengawai kapal yang lebih muda itu tadi, Mbak. Ya, jadi modernisasi alutsista ini malah kita harus mutlak perlu banget. Betul sekali. Biar kita tahu misalnya seperti kejadian Nanggala ini, ada penanganannya ya, Pak ya. Iya. Aku ngomongin pengen tanya nih, Pak. Bapak pernah masuk kapal selam nggak? Ya, kalau saya pribadi bukan spesialis kapal selam. Oke. Ya, tapi kalau masuk pernah. Masuk pernah. Rasanya gimana, Pak? Apakah ada dak-dikduk atau gimana? Enggak ada, Mbak, karena memang itu juga kapal perang. Namun sekali lagi yang bisa menjadi awak kapal selam itu adalah pasukan khusus. Pasukan khusus ya, Pak? Jadi dia melalui tes-tes lagi, Mbak. Setelah di personil di kapal atas air, kalau dia mau masuk kapal selam, tentunya dia ada tes lagi, Mbak. Iya. Untuk khusus masuk di kapal selam. Jadi tesnya ribet atau gimana, Pak? Ya, tidak ribet, tapi tesnya melalui psikotes, melalui kesehatannya dan lain-lain itu, Mbak. Jadi istilahnya memang kapal selam sekali lagi adalah pasukan khusus kita. Jadi lebih khusus lah, artinya lebih spesifik dari kapal atas air yang lain. Oke, jadi ada bedanya sendiri ya, ada Kopassusnya sendiri. Betul. Wow, kalau Kopassus ini ngerangkap semuanya nggak sih, Pak? Kalau Kopassus kan di Angkatan Darat, Mbak. Kalau kami pasukan khusus itu termasuk juga di kapal selam itu kan khusus, Mbak. Tidak bisa semua orang bisa di situ. Makanya diberikan kekhususan. Dia ada tunjangan khusus juga, operasi khusus, dan operasinya biasanya terus terang tidak terdeteksi oleh kita, tidak terlihat oleh kita. Namanya operasi gerakan khusus ya, Mbak. Demikian. Operasi senyap ya, Pak? Operasi senyap. Iya, tahu juga sedikit. Nih, apakah alutsista TNI Angkatan Laut Bangka Belitung nih udah memadai untuk pertahanan keamanan di Bangka Belitung khususnya? Gimana, Pak? Menurut Bapak udah memadai atau belum? Iya, saya kira belum memadai, Mbak. Karena memang kita jumlahnya hanya sekitar 7 saja, dan itu pun masih seluruhnya adalah kal fiber. Nah, ini yang menjadi kendala kita, dan kita sudah sampaikan ke pimpinan, kita akan permohonan kapal A lagi berbodi atau berbadan dari aluminium. Nah, itu istilahnya jarak atau wilayah kerjanya atau jarak jangkaunya dia bisa lebih jauh, sampai dengan Belitung, sampai dengan Karimata, sampai dengan perbatasan kita di utara, hampir di Laut Natuna itu, Mbak. Iya. Oke. Dan ini juga ada maraknya isu perang di dunia akhir-akhir ini ya, Pak. Iya. Membuat masyarakat kayaknya khawatir jika Indonesia juga akan terkena dampak dari perang tersebut.
pandangan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana? Baik Mbak, terima kasih. Isu perang itu bahwasanya tetap ada Mbak, tetap ada, namun mohon dipahami masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu khawatir tentang adanya perang. Kalaupun adanya perang, jauh-jauh hari pasti akan diumumkan oleh pemerintah. Ya, akan ada situasi yang krusial, ada suatu situasi yang meruncing dan lain-lain. Itu pemerintah tentunya akan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah mungkin agak memanas di Laut Natuna Utara, ya, di Laut sekali. Cina Selatan itu. Laut Cina Selatan. Jadi, namun itu hanya belum sampai ada istilahnya pelaksanaan penembakan dan lain-lain, tidak ada Mbak. Jadi masih penempatan kapal perangnya negara ini, negara itu, gitu saja Mbak. Oke. Iya. Mengapa Indonesia melakukan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku orang yang menangkap secara ilegal ikan-ikan? Iya. Kalau itu kemarin zamannya menterinya Ibu Susi ya Mbak. Iya. Kalau sekarang tidak lagi melaksanakan penenggelaman. Ya, kebijakan itu diambil tentunya dengan pertimbangan yang baiklah, tujuan yang baik. Demikian Mbak. Klaim Natuna terhadap Cina. Iya. Cina mengklaim Natuna. Iya. Bahwa Natuna adalah milik mereka. Iya. Bagaimana pendapat Bapak? Iya. Sebenarnya Laut Natuna itu Cina tidak mengklaim Laut Natuna milik mereka. Namun ada batas-batasnya memang. Ada batas-batasnya. Di situ perairan kita tidak termasuk Mbak, tidak termasuk yang diklaim oleh Cina. Ya, jadi yang diklaim oleh Cina di negara kita adalah di negara Filipina dan negara Filipina, Malaysia. Tapi untuk Indonesia tidak. Ya, ini yang karena di perairan kita, di batas kita juga sudah ada 9 dash line itu Mbak. Itu artinya Cina tidak mengklaim wilayah perairan Indonesia diklaim oleh Natuna. Tidak sampai. Memang batasan kita ada perbatasan. Oh, kita. Memang ada perbatasannya. Betul, betul. Jadi tidak sampai diklaim. Tidak sampai diklaim. Dan baru-baru aja ada pembangunan pos pengamatan TNI Angkatan Laut di Sungai Selan ya Pak ya? Iya. Kira-kira sudah sejauh ini ada kendala atau mungkin kendala yang terjadi di pos pengamatan TNI Angkatan Laut di Sungai Selan? Iya. Khususnya di perairan Bangka Belitung. Ya, alhamdulillah Mbak, ini kita bekerja sama didukung oleh Kabupaten Bangka Tengah, pos pengamat kita di Sungai Selan. Ini sangat krusial Mbak, sangat penting karena disitulah kapal-kapal penumpang rakyat, masyarakat yang berangkat atau pulang dari Sumatera Selatan. Di situ banyak sekali kejadian, mungkin bukan banyak ya, di situ banyak ancaman, banyak indikasi ternyata bawa narkoba. Masa sih Pak? Ya, dan lain-lain gitu kan. Nah itulah kita harus waspada di pos Sungai Selan itu. Dan jadi, ini sudah dilaksanakan rencana proses pembangunan bulan Juni Mbak. Bulan Juni ya Pak? Betul. Memang sudah diserahkan ya, dihibahkan dananya. Betul. Dan apakah pernah terjadi penangkapan kapal yang membawa narkoba atau obat-obatan ilegal Pak? Oh, sudah Pak, kita sudah 2 kali Mbak. Sudah 2 kali Dua Pak? kali. Oke, bisa dijelaskan? Kejadiannya di Muntok Pak? Muntok ya. Iya, Muntok. Di Bangka Barat itu. Jadi lewat pelabuhan. Ya, kapal Roro itu Mbak. Memang kita kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan kepolisian. Jadi pada tanggal 24 Desember kemarin lah Mbak, 24 Desember 2019 kami bisa ceritakan kita bisa menangkap 2 kg sabu-sabu. 2 kg sabu-sabu. Betul. Oke. Ada lagi Pak yang ditangkap selain sabu-sabu? Apakah ada obat psikotik? Ada. Dua sabu-sabu saja waktu itu, tapi bulan sebelumnya kalau nggak salah bulan Agustus atau September Mbak, mohon maaf sampai lupa. Kita juga menangkap kurir narkoba di Pelabuhan Muntok juga. Di Pelabuhan Muntok juga. 2.200 butir pil ekstasi. Wow, oleh posal kita, posal Muntok kita. Disitulah Mbak pentingnya pengawasan terhadap penumpang baik di Sungai Selan maupun di Muntok. Jadi sangat krusial peran dari Angkatan Laut di pos-pos itu. Bagaimana sih cara pemeriksaan sehingga mereka tertangkap membawa narkoba? Pasti orang pengedar narkoba itu juga menyembunyikan narkoba itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya Bapak bisa mengungkapkan bahwa mereka membawa pil ekstasi dan juga sabu-sabu? Baik, terima kasih Mbak. Tentunya kita juga sudah ada operasi intelijen terlebih dahulu ya Mbak ya. Ada operasi intelijen terlebih dahulu, bahwasanya indikasi ada informasi
adanya salah satu atau salah dua atau salah tiga kiranya kan penumpang yang membawa barang-barang ilegal baik keluar Bangka maupun masuk ke Bangka. Nah itu ditindaklanjuti oleh anggota kita di lapangan. Nah ternyata begitu ditindaklanjuti yang di anggota kita di lapangan dan memang betul ditemukan adanya pembawaan barang-barang ilegal tersebut, barang-barang terlarang. Itu pola operasinya kami mengutamakan intelijen, Mbak. Kalau menangkapnya gampang, insya Allah gampang sekali, Mbak. Yang penting kita tahu informasi A1 itu baik di laut. Kalau di laut memang sudah kita biasa. Dan itu, Mbak. Jadi garda terdepan sekali TNI Angkatan Laut ini ya Pak ya? Insya Allah. Untuk dalam perairannya sendiri? Insya Allah, Mbak. Mungkin ada Sobat BR Radio yang pengen bertanya-tanya lagi, kita masih membuka telepon interaktif di nomor 081933905905. Baik, sepertinya tidak ada. Kalau gitu kita masih akan melanjutkan di sesi terakhir. Ini adalah kita bakal membahas soal area perbatasan Bangka Belitung khususnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90.5 FM, The Real Radio News and Entertainment, dalam program acara Install Inspiration to All. Yang tadi sudah saya jelaskan, kita masih bakal membahas soal area perbatasan. Batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain telah ditentukan dalam hukum internasional. Meskipun begitu, batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara lain kerap menjadi bahan pertikaian. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan luas wilayah lautannya lebih besar daripada daratan. Khususnya wilayah Bangka Belitung yang perairannya terbagi menjadi 4 wilayah, sebelah utara dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Selat Bangka. Kira-kira Pak, upaya spesifik apa yang dilakukan agar perbatasan Indonesia tetap aman? Ya, terima kasih Mbak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadirkan unsur kita di sana Mbak, di perbatasan. Baik unsur KRI maupun unsur patroli udara. Karena dengan hadirnya unsur kapal KRI kita di sana itu sudah suatu pengakuan kedaulatan. Ya, mohon dipahami ya. Seandainya perbatasan kita ini tidak pernah kita laksanakan patroli, tidak pernah ada unsur KRI kita hadir di sana. Inilah yang akan secara de facto malah kapal perang asing yang di situ. Nah, secara de facto nanti akan menjadikan suatu perdebatan di hukum internasional bahwanya sehari-hari yang patroli di situ adalah negara tetangga kita yang sudah masuk di wilayah kita. Iya. Padahal itulah menjadi kebiasaan, akhirnya pembenaran. Iya. Oleh karena itu, Mbak, mau tidak mau yang saya sampaikan tadi, kehadiran unsur KRI kita, baik patroli udara dan unsur KRI kita di perbatasan terluar. Ya, ini saya sampaikan perbatasan terluar hadir secara terus-menerus. Itu suatu boleh dibilang kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Jadi kehadiran unsur di perbatasan itu sudah menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada kapal perang Indonesia mau mondar-mandir di perbatasan, itu memang tugasnya Mbak. Bukannya hanya menghabiskan bahan bakar, tidak. Nah itu memang tugasnya itu menjaga perairan kita di perbatasan itu, dia mondar-mandir. Jadi perbatasan 200 nautical mile dari Pulau Natuna istilahnya itu perbatasan kita terluar. Harus hadir, tidak boleh kosong. Biarpun tidak ada apa-apa, kan nggak ada apa-apa Pak di laut itu. Iya nggak apa-apa. Namun dengan adanya kehadiran kita, kapal perang Indonesia, benderanya Indonesia di tengah laut itu Pak, di perbatasan, itu masyarakat dunia, nelayan atau masyarakat pengguna laut menggunakan kapal sipil akan melihat, oh ini masuk wilayah Indonesia. Nah, jadi setiap hari harus selalu dilakukan pengawasan. Betul. Yang kedua patroli udara juga maritim. Bila patroli udara dilaksanakan terus-menerus secara rutin tadi Mbak, kehadirannya di perbatasan itu juga merupakan efek deterrent. Efek deterrent bagi pelanggaran wilayah oleh kapal perang asing. Yang ketiga dari unsur KRI kita, setiap ada di perbatasan itu Mbak, itu kami dulu juga gitu, kami dinas di KRI wajib menyapa kapal-kapal yang masuk ke wilayah kita, baik itu kapal sipil maupun kapal perang asing dalam bahasa Inggris. Jadi intinya mengucapkan selamat datang di perairan Indonesia, welcome to Indonesian water, punishment kan gitu. Jadi artinya this is KRI
Nanggala umpama, this is KRI Patimura, Indonesian Warship menyampaikan bahwasanya kapal Anda sudah masuk wilayah perairan Indonesia. Jadi bukannya tidak dilarang, boleh, tetap menyatakan izin ya. Iya, berarti cuma ngomong aja Mbak, komunikasi aja. Nanti kapal itu akan menyampaikan terima kasih KRI Patimura, thanks for KRI Indonesian Warship Patimura. Saya akan menuju Jakarta. Nah, baik, terima kasih. Kalau ada apa-apa tolong disampaikan ke kami. Gitu Mbak. Oke. Apakah boleh Angkatan Laut melakukan penyidikan kejahatan pelayaran Pak? Kalau boleh, apa dasar hukumnya? Iya. Ini sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang TNI, Mbak. Ya, bahwasanya Angkatan Laut itu juga menjadikan polisi di laut. Artinya penyidikan tertentu di laut, yaitu perikanan dan hal-hal yang lain. Perikanan dan perikanan untuk narkoba kita limpahkan ke yang lain. Kita hanya perikanan dan pelayaran, ya Mbak ya, yang kita laksanakan penyidikan. Dan ini memang sebagai bentuk tugas dari TNI Angkatan Laut, yaitu Trimata Tradi, Mbak. Oke. Ya. Kendala dalam pengaturan tentang penegakan hukum di laut nih kira-kira ada apa aja Pak? Kendalanya? Kendala dalam melakukan penegakan di laut ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya tidak ada kendala Mbak. Tidak ada. Tidak ada kendala. Yang penting kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, penegakan hukum yang berlaku, ya kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya. Sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum kita. Ya. Mungkin ada tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi pembajakan laut Pak, ada tantangannya? Ya. Terima kasih Mbak. Tantangan yang ada itu luasnya perairan kita Mbak, yang pertama. Menurut saya Mbak ya, menurut saya pribadi, luasnya perairan kita dan kurangnya unsur-unsur patroli. Ya, kurangnya unsur-unsur patroli. Bukan kurang ya, terbatasnya Mbak ya. Terbatasnya unsur-unsur patroli di tempat kita. Dan yang berikutnya mungkin informasi Mbak. Informasi dari kapal yang dibajak itu Mbak. Ya, jadi kalau istilahnya kita dapat informasi dari kapal yang dibajak, secepatnya kita bisa action langsung. Namun karena mungkin kurangnya informasi, yaitu yang menjadi kendala tersendiri. Apakah ada bentuk kerjasama yang dimiliki TNI Angkatan Laut dengan aparat atau badan non militer Pak? Oh banyak. Oke, bisa dijelaskan Pak apa saja? Kita melaksanakan operasi di laut seperti dengan Bea Cukai, kita ada operasi bersama dengan Polairut, kita dengan operasi bersama. Contohnya dengan Bea Cukai kita ada namanya istilahnya dalam Angkatan Laut itu Patkor Optima Mbak, Optima Malindu. Itu patroli gabungan, contohnya di Selat Malaka antara Bea Cukai, Angkatan Laut, Polair. Nah itu seperti itu Mbak. Jadi banyak juga banyak bekerjasama dengan instansi yang lain, instansi maritim maksudnya, stakeholder maritim yang lain. Waduh, luar biasa sekali. Ini tugas yang sangat berat yang diemban oleh TNI ya Pak ya? Iya, tidak berat Mbak. Tidak berat ya? Tetap kita laksanakan dengan karena menyukai kali ya? Karena kita menyukai. Oke, semoga Indonesia lautnya aman-aman aja ya Pak ya? Khususnya Bangka Belitung aman ya tapi? Insya Allah aman Mbak. Insya Allah kondusif. Ini kira-kira tadi kita di belakang sebelum kita on air kita juga ngomongin soal ada pendaftaran calon taruna ya Pak ya? Iya betul sekali. Wah, boleh tuh dikasih tahu informasinya apa aja nih Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Baik. Ini kepada seluruh masyarakat pada kesempatan ini, lanal saya di sini Komandan Lanal Bangka Belitung, Kolonel Laut Pelaut Dudi Kuswoyo, menginformasikan dengan secara terbuka kepada seluruh masyarakat bahwasanya telah dibuka pendaftaran Taruna Akademi Angkatan Laut yang beberapa tahun kemarin tidak ada Mbak. Oh tidak ada Pak. Tahun 2000 mulai terakhir tidak salah tahun 2017. 2018 nggak ada, 2019 nggak ada, 2020 nggak ada. Ini kami minta 2021 buka. Kenapa tidak ada di selang jeda waktu itu Pak? Karena peminat Mbak, artinya animo dari masyarakat kurang dapat informasi kemungkinan. Ya ini sudah kita laksanakan pembukaan pendaftaran Mbak dari tanggal 12 April sampai dengan 17 Mei kepada seluruh pemuda-pemuda lulusan SMA atau madrasah aliyah jurusan IPA. Jurusan IPA. Iya. Kalau IPS nggak bisa ya Pak ya? IPS ketentuannya tidak bisa Pak. Iya, jadi harus IPA ya. Iya. Dan pendaftaran bisa dilaksanakan di online dan validasi bisa dilaksanakan di Mako Lanal Bangka Belitung di Belinyu. Dan kami harapkan pemuda-pemuda Bangka Belitung berbondong-bondong
yang memenuhi syarat mencari informasi di online ada sampai dengan tanggal 17 Mei, Mbak. 17 Mei. Masih ada kesempatan. Persyaratannya selain laki-laki boleh perempuan, Pak? Untuk sementara untuk kami menerima taruna saja, Mbak. Taruni kami tidak menerima. Oh, tidak menerima. Iya. Batas usianya sampai umur berapa, Pak? Batas usianya maksimal 22 tahun. 22 tahun. Betul. Oke. Apakah ada kriteria tinggi badannya? Ada. Kriteria tinggi badan di sini ada disampaikan semua. Untuk perempuan tidak kurang dari 163 kalau nggak salah, Mbak. Untuk laki-laki tidak kurang dari 165. Ya, dengan persyaratan nilai rapot dan lain-lain itu bisa dilihat di pamflet. Dan kami sudah sebarkan di pos-pos, Mbak. Pos-pos kita dari Bangka sampai Belitung. Besar harapan kami, Mbak, pemuda-pemuda Bangka Belitung ini sangat berminat, sangat antusias dengan masuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Karena siapa lagi wilayah kita perairan provinsi Bangka Belitung yang mengamankan kalau enggak Angkatan Laut atau enggak pemuda-pemuda kita sendiri. Generasi penerus. Kira-kira sudah ada berapa banyak orang yang mendaftar nih, Pak? Kemarin mendapat laporan sampai hari ini sekarang tanggal 11 Mei ini masih ada sekitar 26 orang, Pak. 26 orang. Iya, dan ini harapan saya terus bertambah. Semoga saja. Iya, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari ayo pemuda-pemuda yang mempunyai minat masuk mengabdikan diri menjadi anggota TNI Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Laut. Inilah kesempatan di Lanal Bangka Belitung dibuka pendaftaran sampai dengan tanggal 17 Mei. Suarakan, Mbak, ini mohon disampaikan ke seluruh jajaran saudara-saudara, keluarga yang memenuhi syarat. Dan satu lagi yang digarisbawahi, Mbak, ini sangat penting, tidak dipungut biaya sama sekali tidak dipungut biaya, dan ini menjadi jaminan kita, Mbak. Ya, menjadi jaminan kita. Kalau sudah di tempat pelatihan itu, Pak, apa sih yang mereka lakukan ya, Pak ya? Ya, tentunya pelatihan militer, Mbak. Pelatihan militer, dasar militer, dasmil gitu. Capek nggak sih, Pak? Capek tidak capek, semuanya kan kerja harus capek ya, Mas ya. Kalau lari bawa karung gitu ya ke atas ya. Waduh, berat banget ya kalau. Enggak lah. Kalau sudah suka enggak akan berat. Insyaallah. Luar biasa, berarti Bapak ini kuat tenaga kayak Samson gitu. Insyaallah. Dan karena berhubung kebersamaan kita sudah berakhir ya, Pak ya, 10:01 lagi. Aduh, sayang banget. Aku pengen nanya dong, pesan untuk anggota TNI Angkatan Laut apanya dari Bapak apa nih, Pak? Terima kasih kepada seluruh personel TNI Angkatan Laut di Bangka Belitung. Di sini Komandan Lanal menyampaikan berpesan kepada kita semua bahwasanya laksanakan tugas-tugas yang terbaik untuk kita semua, ya. Hindari pelanggaran-pelanggaran, anukan masyarakat, berikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari kepada seluruh masyarakat yang terbaik. Cerminkan pribadi dari TNI Angkatan Laut di lingkungan keluarga sampai dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh teladan bahwasanya TNI Angkatan Laut adalah menjadikan suri teladan seluruh masyarakat Bangka Belitung. Dan laksanakan kerja sebaik-baiknya, tugas sebaik-baiknya demi pengabdian yang tulus kepada TNI Angkatan Laut, TNI, masyarakat Bangka Belitung, bangsa dan negara. Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak Komandan Angkatan Laut Budi Kuswoyo, atas waktu yang telah diberikannya juga. Semoga kita masih bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan dalam program-program BN Radio. Ada nggak kira-kira pengen lagi masuk ke sini, Pak, untuk berbincang-bincang lagi? Ya, tentunya sangat pengen, Mbak. Ini saya sekali masuk ke sini itu saya sudah merasakan luar biasa ini. BN Radio baru padahal. Iya. Tapi dari segala fasilitas, audio videonya, jernih dan lain-lain, saya juga merasakan inilah memberikan apresiasi. Bravo Zulu orang bilang. Kalau Bravo Zulu itu bagus sekali, Mbak, di Angkatan Laut. Iya. Bravo Zulu. Bravo Zulu. Itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Angkatan Laut, Mbak. Bahasa Angkatan Laut ya. Bravo Zulu. Jadi bagus sekali buat BN Radio. The Real Radio News and Entertainment. Baik, saya Jojo Cantita mewakili kerabat kerja kru BN Radio mengucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Iya, terima kasih, Mbak. Selamat jumpa Jales Vivajaya Mahe. Bravo Volu. Susah banget ngomongnya.